kenapa sekarang sudah jarang atau kurang aktif untuk penarikan pusaka-pusaka gitu loh Mas? Akhir-akhir ini gitu Iya, ya Mbak. iya. Ini memang berangsur-angsur agak saya kurangi karena suatu tempat yang ada pusakanya itu bisa dijadikan untuk paku bumi di tempat itu. Toh nanti suatu saat misalkan pusaka itu kita ambil dan kita bawa pulang, tempat itu akan kosong ya, tidak ada pusakanya. Itu bisa terjadi mungkin misalkan ada musibah kecil atau suatu kejadian yang berefek ke lingkup sekitar. Dengan kejadian itu saya itu saya jadikan sebagai pertimbangan diri saya sendiri. Di samping itu pernah juga di hampir seluruh masyarakat kampung ya Mbak, Iya. memprotes saya yang setelah pusaka yang ada di semacam pedung ya Mbak, pedung itu buat nyuci piring, nyuci baju, buat mandi, itu saya ambil pusakanya, malam besok siang airnya sudah kering semua Mbak. Itu masyarakat sekitar situ mengetahui saya yang mengambil pusaka itu, terus semua pada datang menanyakan kok jadi kering semua airnya. Kita yang sering menggunakan jadi kesulitan lah, yang belum punya sumur atau memang sengaja mencuci baju di gedung sambil ngobrol dengan banyak teman atau tetangga, cucian banyak jadi serasa nggak capek sambil bergurau. Dengan kejadian itu saya juga jawabnya agak-agak gimana gitu. Toh misalkan saya kembalikan pusaka itu, air itu juga belum tentu akan terisi lagi. Dengan kejadian itu ya sebisa mungkin saya memang minta maaf ke masyarakat sekitar itu. Dan toh akhirnya jalan tengah-tengah ya, terpaksa saya membuatkan sumur bor itu di tempat itu ya. Semua itu ya tergantung keikhlasan. Saya ikhlas, saya buatkan sumur bor dan bisa muncul air, tapi dengan sumur bor, bukan air dari sumber itu lagi. Itu Mbak yang mulai saya jadikan pelajaran untuk diri saya sendiri. Jadi tidak gampang itulah Mbak ambil keputusan. Begitu ada pusaka kita ambil. Jangan kita juga lihat situasi. Ada plus minusnya ya Mas, keberadaan pusaka itu di suatu tempat gitu ya berarti? Ada Mbak. Sisi plusnya bisa dijadikan paku bumi itu Mbak, penguat kemungkinan di tempat itu atau desa itu. Dengan kata lain, pusaka itu disebut penjaga desa atau kampung, atau danyang kampung, atau perlindungan kampung, itu bisa dari pusaka-pusaka itu. Sisi minusnya, lebih baik pusaka itu hidup di alamnya Mbak. Kita tidak perlu repot untuk merawat dengan semacam minyak lah atau macam bunga, semacam lain-lainnya. Tidak usah, biarkan saja dia
hidup di alamnya dengan aktivitas yang mungkin dia sukai. Kita tidak perlu repot untuk merawat dan lain-lain. Setiap pusaka itu apakah selalu cocok dipakai atau dibawa sama semua orang gitu Mas? Penjelasannya begini, tidak bisa setiap orang menggunakan satu pusaka itu dikatakan cocok atau dikatakan bisa, itu tidak bisa, tidak bisa semua untuk mengalami hal yang sama, tidak bisa, tetap berbeda-beda dan tidak bisa cocok ke semua orang karena pusaka itu mempunyai power tersendiri. Dalam kurung, power itu kisaran berapa persen, seseorang itu powernya berapa persen, harus imbang. Semua power orang itu kan berbeda-beda. Ada yang si A itu membawa pusaka ini karena powernya sejajar. Pusaka itu memang benar-benar bermanfaat, bisa dijadikan sebagai bantuan baik kasat mata atau bantuan real kondisi kita terdesak atau kita benar-benar membutuhkan perlindungan, itu bisa. Jadi nggak semua orang itu dengan satu pusaka cocok, tidak bisa.